Halo Bapak Ibu dan teman-teman pendidik serta tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih merasa butuh semacam perisai di tempat kerja? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah peraturan baru yang penting banget. Permendikdasmen nomor 4 tahun 2026. Anggap saja ini adalah perisai hukum resmi yang baru untuk para pahlawan pendidikan seperti Anda. Jadi, apa aja sih isi dari perisai ini? Oke, pertama kita akan bahas kenapa peraturan ini penting banget buat kita. Terus kita bedah 4 pilar yang jadi penopangnya. Kita juga akan belajar ngenalin jenis-jenis kekerasan. Dan yang paling praktis, gimana caranya melapor kalau ada masalah. Terakhir, kita lihat ke depan, apa langkah selanjutnya. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, perlindungan baru bagi pendidik. Nah, kenapa sih peraturan ini krusial banget? Karena ini bukan sekedar aturan di atas kertas ya. Ini adalah jawaban langsung dari tantangan-tantangan nyata yang mungkin Anda hadapi setiap hari di lapangan. Inti dari semuanya itu ada di pasal 2. Tujuannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Yaitu untuk memastikan Anda semua bisa kerja dengan rasa aman dan nyaman. Karena bisa mengajar dan bekerja tanpa rasa takut, itu bukan kemewahan loh. Itu adalah hak dasar kita semua. Terus siapa saja yang dapat perlindungan ini? Nah, ini dia yang keren. Jangkauannya itu luas banget. Menurut pasal 1, Anda itu bisa jadi guru, tutor, pengawas, bahkan sampai tenaga administrasi, petugas kebersihan, atau satpam. Intinya, selama Anda jadi bagian dari ekosistem pendidikan, peraturan ini melindungi Anda. Nggak ada yang ketinggalan. Sekarang kita lihat fondasinya ya. Perlindungan ini tuh nggak cuma satu lapis, tapi ditopang sama 4 pilar yang kokoh. Ini yang jadi benteng pertahanan Anda di dunia pendidikan. Nah, ini dia keempat pilarnya. Ada perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau HKI. Jadi, mulai dari ancaman fisik sampai perlindungan ide-ide cemerlang Anda, semuanya sudah dipikirkan. Coba kita bedah sedikit ya. Pilar karya hukum ini jelas buat melindungi kita dari kekerasan atau perlakuan gak adil. Pilar profesi ini penting banget buat mencegah misalnya PHK sepihak. Terus pilar K3 ini memastikan tempat kerja kita aman dan sehat. Dan yang terakhir, pilar HKI ini buat melindungi karya-karya Anda, misalnya modul ajar inovatif yang Anda buat. Oke, sekarang kita fokus ke salah satu pilar yang paling krusial, perlindungan hukum. Nah, supaya kita bisa pakai hak ini, kita harus kenal dulu nih, apa saja sih yang dianggap sebagai kekerasan menurut peraturan ini? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Pertama, yang paling mudah kita kenali, kekerasan fisik. Pasal 7 bilang, ini adalah semua perbuatan yang sengaja menyakiti fisik, bisa berupa pukulan, dorongan, atau bentuk penganiayaan lainnya. Ini adalah batas yang jelas-jelas nggak boleh dilewati. Selanjutnya, kekerasan psikis. Nah, luka dari kekerasan ini memang nggak kelihatan, tapi bisa jadi sakitnya lebih dalam. Pasal 8 mendefinisikannya sebagai tindakan non-fisik yang tujuannya merendahkan. Contohnya, seperti sengaja mengucilkan seseorang, menyebar rumor bohong, atau menghina. Lalu ada perundungan atau yang kita kenal sebagai bullying. Nah, di pasal 9 ini ada kata kunci yang penting banget, yaitu dilakukan secara berulang. Inilah yang membedakan perundungan dengan insiden tunggal. Perundungan itu adalah sebuah pola. Peraturan ini juga secara spesifik dan tegas mendefinisikan kekerasan seksual. Menurut pasal 10, ini mencakup semua perbuatan yang merendahkan atau melecehkan dengan nuansa seksual. Baik itu lewat ucapan, perbuatan, dan yang sangat relevan sekarang, juga yang terjadi lewat media digital. Jadi, komentar nggak pantas di medsos itu termasuk loh. Oke, kita udah tahu hak-hak kita apa aja. Sekarang pertanyaan terpentingnya, kalau sampai hak itu dilanggar, kita harus gimana? Nah, sekarang kita pindah dari teori ke langkah-langkah nyata yang bisa Anda ambil. Jadi kalau Anda amit-amit ya menghadapi masalah, apa yang harus dilakukan? Tenang, peraturannya sudah menyiapkan alur yang jelas kok. Yuk kita lihat sama-sama. Pertama-tama, siapa aja sih yang bisa melapor? Kabar baiknya, Anda nggak sendirian. Menurut pasal 28, selain diri Anda sendiri, yang bisa melapor itu juga keluarga Anda atau bahkan kelompok pendidik lain. Anda juga bisa membeli kuasa ke pihak lain yang Anda percaya. Jadi, ada banyak jalan untuk bersuara. Proses penanganan laporannya sendiri sudah dibuat jelas. Ada 4 langkah utama di pasal 30. Pertama, laporan Anda diterima. Kedua, laporan itu diperiksa kebenarannya. Ketiga,
dibuat kesimpulan dan rekomendasi, dan terakhir, yang paling kita tunggu, adalah tindak lanjut nyata dari hasil pemeriksaan itu. Jadi, alurnya pasti. Nah, supaya laporan Anda bisa cepat diproses, pasal 29 bilang ada beberapa info wajib yang harus ada, yaitu identitas Anda, kronologi kejadian yang jelas, kalau ada alat bukti awal seperti foto atau dokumen, dan tentunya tanda tangan. Semakin lengkap, semakin cepat prosesnya. Ini dia nih salah satu bagian terbaik dari sistem ini. Ada alur eskalasi. Maksudnya gimana? Gini, kalau laporan Anda di tingkat pertama misalnya, nggak ditanggapi dalam waktu 3 hari, Anda punya hak untuk membawa laporan itu ke tingkat yang lebih tinggi. Ini jaminan supaya suara kita nggak diabaikan. Lalu, siapa yang akan menangani semua laporan ini? Nah, kenamaan yuk sama yang namanya Satuan Tugas atau Satgas Perlindungan. Mereka ini adalah tim khusus yang dibentuk di tingkat daerah, kementerian, sampai organisasi profesi yang tugasnya jadi garda terdepan penanganan laporan. Kita sudah sampai di bagian akhir, tapi ingat ya, peraturan ini bukan garis finish. Ini justru titik start. Yuk kita lihat apa langkah selanjutnya untuk sama-sama membangun ekosistem pendidikan yang benar-benar aman buat semua. Tolong ingat angka ini baik-baik ya, 18 bulan. Pasal 42 memberikan tenggat waktu yang tegas. Artinya dalam waktu 1,5 tahun, semua pihak terkait wajib membentuk Satgas Perlindungan. Ini adalah janji yang harus kita kawal dan kita tagih bersama. Dan yang perlu kita pahami, ini bukan cuma tugasnya pemerintah loh. Pasal 19 menekankan kalau perlindungan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dari pemerintah pusat, Pemda, organisasi profesi, sampai ke satuan pendidikan tempat kita bekerja sehari-hari. Jadi kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Aturannya sudah ada, mekanismenya sedang disiapkan. Pertanyaan besarnya sekarang kembali ke kita semua. Gimana caranya kita bisa ikut mengawal dan memastikan perisai ini benar-benar efektif dan berfungsi di lingkungan kerja kita masing-masing? Jawabannya ada di tangan kita semua.